Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Friska Frianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual dalam modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak merupakan sebuah harapan dan keinginan yang ingin diwujudkan oleh guru penggerak kepada anak didiknya di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dibutuhkan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, yaitu dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk menuju arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode Bagja. Bagja sendiri terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Adapun visi yang saya harapkan adalah terwujudnya generasi yang merdeka, cerdas dan unggul dalam prestasi, berkarakter, serta berwawasan global. Selanjutnya adalah penjelasan komponen visi guru penggerak. Yang pertama adalah merdeka. Guru dan peserta didik memiliki kemerdekaan dalam hal mengajar dan juga merdeka dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah cerdas dan unggul dalam prestasi. Peserta didik mampu mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka, baik potensi akademik maupun non-akademik. Yang ketiga adalah berkarakter. Peserta didik diharapkan dapat mencerminkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, berwawasan global. Peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat agar mampu menghadapi tantangan zaman. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan minat dan kreativitas peserta didik pada mata pelajaran sejarah dengan memanfaatkan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara yang paling efektif untuk meningkatkan minat dan kreativitas peserta didik pada mata pelajaran sejarah dengan memanfaatkan teknologi? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan diantaranya adalah yang pertama, melakukan pembelajaran yang bervariasi. Kemudian yang kedua, mencari tahu karakteristik peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Kemudian yang ketiga, mencari referensi tentang cara meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Langkah yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, yang pertama, kegiatan apa yang menarik bagi peserta didik selama pembelajaran? Kemudian yang kedua, bagaimana memotivasi peserta didik agar tidak bosan selama pembelajaran sejarah? Dan yang ketiga, bagaimana memilih media yang tepat untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Tindakan dan penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama adalah berdiskusi dengan rekan sejawat. Kemudian yang kedua, meminta peserta didik untuk menyampaikan tentang hal apa yang mereka sukai pada saat pembelajaran. Dan yang ketiga, mencari referensi berupa media pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas peserta didik. Langkah yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah,
Apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan kreativitas peserta didik? Kemudian yang kedua, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama, membuat lembar observasi tentang motivasi dan kreativitas peserta didik. Kemudian yang kedua, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan rekan sejawat yang kompeten dalam hal tersebut. Langkah yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya antara lain, yang pertama, apa langkah-langkah untuk membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran itu berbasis teknologi? Kemudian yang ketiga, bagaimana menjaga usaha keberlanjutan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan diantaranya adalah yang pertama, membuat perangkat dan instrumen penilaian yang tepat. Kemudian yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan juga materi pelajaran. Yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dalam pemanfaatan teknologi. Langkah yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, bagaimana dapat terlaksana pembelajaran yang menarik? Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab, yaitu kapan pelaksanaannya, siapa saja yang terlibat, siapa yang memonitor, apa saja indikator keberhasilannya, dan bagaimana evaluasinya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama, pelaksanaannya dilakukan setiap pembelajaran sejarah dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Kemudian, pihak-pihak yang terlibat diantaranya adalah peserta didik, guru, teman sejawat, dan kepala sekolah. Lalu, siapa pihak yang memonitor? Yang memonitor adalah kepala sekolah sekaligus mensupervisi kegiatan pembelajaran. Lalu, apa saja indikator keberhasilannya? Teman sejawat memberikan masukan terkait pembelajaran sebagai bahan evaluasi pada kegiatan berikutnya. Dan bagaimana evaluasinya? Yaitu dengan membiasakan peserta didik menggunakan IT. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.